Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Kurma, Kudapan Ramadan BEM FIK UMS. Bersama saya Ovi. Dan saya Karima. Kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, Vi. Kita ada tamu yang bakal nemenin kita sore hari ini. Ada Lutfi dan Ardian nih yang bakal nemenin kita buat podcast hari ini. Hai Lutfi, hai Ardian. Halo. Hai Karima. Boleh nih, perkenalan dulu dong. Mungkin ada yang belum familiar nih sama suaranya. Barangkali ada yang dengerin dari luar UMS gitu kan, jadi ada yang belum kenal. Bisa dari Ardian dulu nih kenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian. Lengkapnya Ardian Rifki Muhammad. Saya dari fisioterapi semester 6, berarti angkatan 2017. Untuk jabatan di BEM, saya sebagai Kepala Departemen POK. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke. Kenalin, nama aku Muhammad Lutfi. Biasanya dipanggil Lutfi, dari Kesehatan Masyarakat angkatan 2017, berarti sekarang semester 6. Nah, di BEM sendiri aku jadi sekretaris Departemen Eksternal. Oke, karena semuanya udah kenalan, jadi Karima, sebenarnya judul podcast kita ini ngebingungin rindu apa sih? Yang dirinduin tuh siapa sih? Yang jelas bukan ngerinduin mantan ya, Ovi, tolong. Yang jelas kita tuh ngerinduin, kita bisa bebas nyari takjil depan kampus 2 nih, kita sebagai mahasiswa UMS ya, biasanya kita nyari takjil di depan kampus 2 tuh yang rame banget sampai harus jalan kaki. Kadang nyebrang aja tuh susah banget gitu kan di kampus 2. Yang jualannya tuh mahasiswa-mahasiswa juga, yang jual es kuot, apa tuh soda-soda yang warna-warni yang biasanya nanti dikasih jelly kan tuh biasanya. Kan kangen gitu loh Iya, masa benar-benar. ya kan? Kangen tuh masa-masa kayak gitu kan. Tapi sebelumnya nih buat Lutfi sama buat Ian ya, biasanya kita panggilnya Ian. Di tempat kalian tuh sebenarnya udah PSBB belum sih? Soalnya kalau di tempat aku nih di Depok, ya walaupun gak ada yang nanya ya, tapi kasih tahu aja deh. Di Depok itu udah PSBB sejak 29 April. Di tempat kalian tuh udah mulai PSBB sejak kapan sih? Dari Lutfi, Vi, kamu PSBB sejak kapan, Vi, di daerah rumah? Di daerah rumahku ya, rumahku tuh di Sidoarjo, berarti kan masuknya Surabaya Raya. Sebenarnya belum lama sih, dari awal puasa kemarin ya. Itu udah mulai PSBB, cuma karena baru banget hari ini apa kemarin gitu, itu tuh dievaluasi kan. Nah itu tuh nggak membawa dampak apa gitu loh, jadi kayak ya udah nggak ada PSBB. Dan emang waktu apa ya, kayak misalkan aku keluar nih buat beli sabun apa beli sampo gitu ke minimarket, itu tuh beneran jalan tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak apa sih PSBB, nggak ada hal yang berarti kayak gitu. Jadinya dievaluasi kan, diperpanjang dengan tambahan hukuman. Jadi sekarang kalau misalnya melanggar tuh KTP-nya bisa disita selama 6 bulan, kena lau. Wow. Nah kalau Ardian gimana Yan di Boyolali Yan? Oke, kalau di Boyolali ya PSBB itu menurut saya malah nggak ada. Bahkan yang uniknya, yang lain PSBB bahkan udah jadi hotline di setiap daerah. Di Boyolali malah ada yang matun, angon sapi, angon wedhus, panen Pak Bu, serius. Soalnya kenapa? Soalnya waktu virus ini masuk ke Indonesia pas viral-viralnya itu bareng sama masa-masa panen. Jadi nggak mungkin panen ditiadakan, ditunda gara-gara COVID, nggak mungkin. Orang udah capek-capek nanam kok nggak dipanen, ya kan? Iya benar. Dan uniknya juga kemarin saya lihat di situs websitenya Boyolali itu yang baru terpapar COVID-19 hanya 15 orang. Bayangkan dari sekian banyak warga Boyolali yang baru terkena hanya 15 orang. Dan mungkin gara-gara ke sawah jadi kuat. Kayak gitu sih. Oke ya, ternyata beda cerita lagi sama Ardian yang ternyata malah PSBB ini mungkin nggak begitu dilaksanakan ya di daerahnya, mungkin bahkan nggak ada, tapi hanya pembatasan untuk masyarakatnya nggak keluar bebas aja kali ya Ian ya. Iya. Ya, nah Ya mungkin cuma cuma dibatasin masuk gang-gangnya sih. Sama ada jam malam. Entah kenapa kalau ada jam malam, apa gara-gara malam-malam COVID ini lebih agresif terus dibatasi jamnya. Nggak paham aku. Nah, tadi kan dari Lutfi ternyata PSBB-nya ada hukumannya tadi karena ada evaluasi sebelumnya. Terus ternyata dari Ian malah di Boyolali mungkin pengurangan masyarakat untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Nah, Vi, kalau dari Ovi sendiri, Vi, PSBB udah dari kapan, Vi? Kalau di kota aku sendiri, Magetan itu belum PSBB sih. Jadi cuma pembatasan di beberapa daerah aja yang ada positifnya kayak gitu, yang
pembatasan kayak lockdown gitu. Terus kalau misalnya aktivitas masih terlihat biasa sih, mungkin kayak orang-orang juga masih takut-takut gitu buat keluar, jadi lebih baik yang di rumah gitu. Jadi nggak ada PSBB, tapi tetap gimana ya, kesadaran masyarakat buat tetap di rumah itu cukup tinggi gitu. Jadi ternyata PSBB di setiap daerah itu beda-beda ya ternyata. Tadi ada yang baru mulai kemarin, mungkin dari aku udah dari bulan April, terus ternyata dari Ian malah tidak ada, dan Ovi juga malah nggak ada, hanya pembatasan untuk wilayah aja, untuk masyarakat tidak keluar daerah aja. Nah, balik lagi nih ke si kangen atau rindu kita sebagai pemburu takjil kampus 2. Kita ini kan mahasiswa UMS ya, yang biasanya kita tuh nyari takjil di depan kampus 2. Ya di mana lagi selain di situ kan. Untuk takjil kebanyakan tuh di situ orang berjualan. Biasanya kalau kalian tuh beli apa sih di depan kampus 2 tuh? Yan, biasanya beli apa, Yan? Kalau aku sih jarang sih beli takjil. Aku kalau beli makan tuh mending langsung sekalian bukber. Nah itu loh. Jadi udah ada nih menunya, tinggal beli, tinggal minum kan sepaket kan, ya udah enak. Kalau takjil, jujur aku di Solo jarang beli takjil. Ya takjilnya nasi guys. Betul. Nah, kalau dari Lutfi, Pi, biasanya beli apa, Pi? Di depan kampus 2? Mungkin sama kayak Ian ya, jarang. Cuma kadang pengen gitu kan ya. Biasanya tuh ya itu beli es kuwut, terus itu loh es aloe vera. Oh, gitu aloe kan, vera, apa? iya. Biasanya lebih ke minuman sih kalau makanan-makanan kayak gitu jarang. Soalnya kan biasanya tuh ya sama kayak Ian, langsung makan aja sekalian kayak gitu pas bukber atau nyari masjid biasanya. Nah itu loh, dari masjid tuh di Asalam tuh, di Asalam. Oh iya benar. Benar. Cari masjid deket Framil tuh itu tuh makanannya enak-enak di situ. Tapi ya guys, di masa-masa kayak gini tuh kangen banget loh berburu takjil. Maksudnya tuh kalau Bener. sekarang tuh kita nggak bisa bebas gitu cari takjil. Benar. Padahal biasanya dulu tuh cari takjil tuh sampai kalap gitu. Kalau nggak keburu-buru nanti nggak dapet gitu loh. Iya, apalagi kalau kuliah sore kan, terus udah penuh gitu jalanan kayak udah bete duluan, jadi nggak mood. Kemarin-kemarin tuh kayak alah nih macet nih, bikin bete. Tapi sekarang tuh kayak oh iya kan tahun lalu macet ya, bisa macet-macetan. Sekarang kok malah di rumah aja. Ya sebenarnya agak kangen juga sih. Ya namanya juga manusia ya, nggak ada benernya. Nah itu makanya kangen banget sebenarnya untuk jadi si pemburu takjil di kampus 2 ini. Dan puasa ini selain kita dulu pemburu takjil, sekarang kita kan jadi berhenti ya untuk jadi pemburu takjil. Ada yang beda kan di antara puasa tahun lalu sama puasa tahun ini gitu kan. Nah selama 3 tahun terakhir kan nih, biasanya kita sebagai anak rantau yang baru pulang ke rumah itu kan biasanya kita hamin seminggu lah sebelum lebaran kan biasanya. Nah biasanya kita Ya, menghabiskan bulan Ramadan kita tuh di kos, kecuali mungkin Ian ya yang nggak ngerantau kan, mungkin dari Lutfi, Ovi sama aku sendiri kan kita sama-sama anak rantau yang biasanya pulangnya tuh ya Allah bener-bener hamin seminggu kadang kan, malah mungkin hamin berapa hari N4 sebelum, malah biasanya. nah kan hamin 4 sebelum lebaran malah kadang kan, sampai yang pokoknya mepet lah sama lebaran gitu kan. Nah kalau dari aku jujur nih itu beda banget kan, biasanya di kos itu kadang nih mungkin karena ngerjain tugas atau kita YouTubean kan, kadang tuh bangun sahur tuh suka ketinggalan, tiba-tiba udah subuh aja, udah azan subuh gitu kan, langsung sholat subuh malah nggak sempet sahur, minum aja nggak sempet. Itu tuh kadang yang bikin beda puasa tahun ini sama puasa tahun lalu. Atau kadang kalau puasa tahun lalu itu yang bikin beda itu adalah bingung mau buka puasa apa, antara dapur bunda, dapur menco, burjo, udah gitu burjo banyak kan, ada burjo aba, burjo ambucoy, ada burjo katineng, ada burjo one way, itu bingung loh. Tapi kalau sekarang tuh enak ya, kalau di rumah tuh kita bisa kreasi makanan. Nah kalau dari Lutfi dulu deh nih, sebagai anak kerantau, Iya. tahun ini sama tahun kemarin bedanya apa? Ya mungkin hampir sama sih Kar, kayak yang kamu omongin ya. Ya bedanya kan kalau misalnya waktu rantau kita harus mikirin kan, oh nanti mau buka apa di masjid yang mana, kan semuanya beda-beda kan. Ngantri Juga kan nih ya apa ya, for information aja guys. Jadi kalau misalnya di Solo itu puasa-puasa tuh lagi dingin-dinginnya karena kan masuk kemarau ya. Itu tuh beneran deh. Jadi kalau sahur tuh harus pakai jaket lah paling enggak, atau enggak pakai lengan panjang. Soalnya emang beneran dingin. Kalau aku jujur ya nggak kuat dingin kan, orangnya gampang kedinginan. Nah jadi tuh harus kayak pagi-pagi jam 3 gitu harus keluar nyari makanan. Itu sih yang agak repot. Itu udah mulai 3 tahunan lah ya. Nah terus yang tahun sekarang ini kan di rumah, jadinya enak sih. Bedanya itu. Terus juga kalau mau buka puasa nggak bingung, paling
kayak apa ya, bantuin orang tua gitu mau buka puasa pakai apa, nanti bikin bikin sesuatu kayak gitu sih, nggak mesti beli gitu loh. Sebenarnya ya ada enak nggak enaknya juga sih ya, kadang kan kita juga nggak bisa nge-request orang tua bikin apa kayak gitu kan, Bener kayak banget, yang bener. udah ada aja. Terus kalau misalnya di rantau juga mau beli, malah karena banyaknya pilihan jadi kayak bingung mau makan apa Iya, ya, harus. bener. Nah, kalau dari Ovi gimana, Vi? Puasa ini beda Ya, nggak sih sama mirip. puasa tahun lalu? Sebenarnya mirip-mirip sih. Kayak kalau misalnya yang tahun lalu tuh kayak kita buka cari-cari sendiri, sahur juga cari-cari sendiri, kadang juga kayak nggak nggak ada yang ngebangunin kita juga kan gitu. Kayak bangun tiba-tiba udah jam 4 beberapa menit kemudian nanti azan subuh gitu, jadi kayak cuma minum doang buat sahur gitu. Terus kayak buka juga sama, kayak biasanya bingung kayak mau buka apa, belum lagi kalau misalnya kelasnya sampai sore ntar pulang macet di depan kampus 2 kan. Bener banget Kalau gitu. sekarang juga tidak perlu memikirkan buka apa ya, jadi pemburu takjil kayak gitu. Ternyata pemburu takjil yang bikin macet itu tuh ngangenin ya. Kangen juga sih. Beda lagi sama Ian. Ian, kan nggak ngerantau nih Ian. Ada bedanya nggak sih puasa tahun lalu sama yang sekarang? Sebenarnya kalau perbedaan nggak ada terlalu signifikan sih. Soalnya juga sahur juga di rumah, buka pun juga di rumah. Tapi sih aku ada pengalaman sih sahur sama buka di Solo juga. Hmm, Mau aku bilangin nggak? gimana? Gimana Ini gimana? agak unik sih ini. Gimana ya? Jadi kalau sahur aku di rumah sama di Solo itu lebih tetap bangun di Solo. Entah kenapa nggak tahu. Kalau di rumah tuh hawanya jam setengah 4 kan mau apa namanya mau bangun. Ya bangun ya. Apaan nih gelap? Apaan nih gelap? Serius kayak gitu. Kalau di Solo aku alarm jam 2.50, aku bangunnya jam 2.45. Itu kayak aduh ini dilema banget, aku serius mau lanjut tidur apa mau bangun, soalnya eman-eman aku pasang alarm gitu loh. Oh Jadi gitu. wow, bangunnya lebih cepet ya. Mungkin emang Lebih jiwa, cepet. emang kalau di luar rumah tuh jiwa-jiwa untuk ininya tuh lebih ini kayaknya. Kalau apa? Makanya itu loh, Bangun nggak tahu tidurnya juga. tuh lebih Agak- cepat. Responsibility guys, Oh, Iya. diri, karena yang bisa mengurusi dirimu hanyalah dirimu sendiri. Iya, Kalau di siap. rantau, Iya. Masya Allah. Siap. kalau di rumah Siap, kan Upi, siap. ketiduran dikit kan kayak bangun, udah mau Iya, imsak. soalnya ada yang bangunin kalau di rumah, jadinya malas-malas pun juga bisa. Iya, bener banget sih, bener. Ya paling diteriakin lah. Diteriakin sama Kalau emak di rumah ya. kan kayak Banyak juga ya, Kar. ya bangun ya Iya gitu benar. kan. Banyak juga ya ternyata perbedaan yang kita alamin, apalagi buat anak rantau nih. Karena tadi nyinggung tentang biasanya nyari buka itu bingung di Burjo atau di Dapur Menco. Kangen nggak sih sama yang namanya bukber, booking tempat, terus kayak cepet-cepetan buat dapet tempat juga, kayak gitu biar nggak keduluan sama orang gitu loh. Kangen banget. Gimana ya, dibilang kangen juga enggak, tapi dibilang iya juga ya iya juga. Karena kan kebetulan kan kalau dari aku saja kan ketua kelas ya, otomatis kan aku yang ngurusin kayak gitu kan. Nah, itu tuh emang pusing sih waktu mau nentuin tempatnya, karena juga ya namanya juga satu kelas kan pemikirannya beda-beda ya, ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C dan segala macam, tapi maunya doang gitu loh, nggak mau ngurusin kan. Nah, kalau dari aku sih biasanya bikin panitia kecil-kecilan gitu sih, siapa yang mau ribet, siapa yang mau bantuin, ayo kayak gitu. Terus juga yang lucu tuh biasanya misalkan nih dari kelas aku ada bukber, udah bikin pamflet segala macam, share. Nanti dari kelas lain tuh biasanya ikut kayak gitu loh. Pokoknya aku yang inget banget itu yang tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi kelasku kan bukber, bikin pamflet dan segala macam. Terus kelas lain tuh juga ikut gitu loh. Mungkin kelasnya Ovi kali ya, Oh, kalau nggak salah. penyelundup ya, penyelundup masuk ya. Bukan ikut, maksudnya kayak bikin acara serupa gitu loh, bukan ikut. Oh alah. Gitu bukan. Oh. Kayak bikin acara serupa. Mohon maaf ya. Tuh, jadi waktu hari H itu ada 3 kelas yang bukber. Jadi kelas ABC itu bukber semua. Oh iya, waktu itu Terinspirasi, ya, ingat-ingat. terinspirasi. Dia lucu aja sih, nggak apa-apa kan, kegiatan yang bagus. Kalau dari Ian sendiri nih, kira-kira dari bukber itu apa yang dikangenin? Oh, jelas kangen dong. Yang dikangen pasti yang pertama kekeluargaan, kebersamaan itu loh yang dirinduin. Karena kalau di angkatanku, angkatan fisioterapi angkatanku semester 6 itu pasti tiap tahun itu ngadain bukber di panti asuhan. Jadi sekalian kita bukber sama anak-anak panti, juga sekalian untuk memberikan manfaat kepada yang lain kayak gitu sih. Dan itu hampir tiap tahun dilaksanakan. Mantap, Tapi solid karena pada tahun ini ada khusus seperti ini ya tidak ada gitu sih. Tapi jujur sih kalau yang dikangenin bubur itu
bisa dipandang. Oke, lanjut ya. Kalau dari Karima gimana? Sedih nggak ada bukber? Atau ada yang dikangenin juga gitu dari bukber? Sedih lah, sedih banget nggak ada bukber karena tuh di bukber ini entah kenapa ini tuh jadi kayak apa ya, momen kita buat ketemu lagi sebenarnya sama orang-orang kan. Maksudnya biasa kita di kelas cuma hahaha terus ternyata di bukber ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol bareng gitu kan. Sebenarnya udah ngebayangin sih bakal bisa bukber sama teman-teman kelas, sama teman-teman Ormawa, sama teman-teman BEM FIK sendiri pun aku udah ngebayang gitu kan, Iya, ramenya, bener-bener. rusuhnya Iya, kita bener. gitu kan buat bukber. Aku udah bayangin gitu juga. Iya, buat buka bareng-bareng gitu kan, riuh banget pasti. Itu kangen banget sih sebenarnya. Cuma mungkin emang yang kadang di apa ya, bukan disebelin sih, cuma kayak kayaknya lebih baik gak ada ini gitu tuh, kayak pas ini apa, cari tempat. Karena cari tempat di Solo dengan kapasitas yang banyak itu tuh cukup susah karena ternyata banyak banget orang-orang yang nyari juga gitu. Jadi memang harus rebutan banget sih nyari tempat buat bukber dan ngatur orang-orang untuk datang ke bukber itu susah sih. Bener-bener. Bukber ini kan salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu kan pas bulan Ramadan ini, dimana kita juga bisa ketemu kayak yang dibilang sama Karima tadi. Unik loh bukber ini tuh kayak bener-bener salah satu khas dari Ramadan sendiri. Iya Vi, bener banget. Aku tuh ngerasain banget sih, misal udah lama nih kita nggak ketemu sama misalkan teman sekolah ya, misalkan teman sekolah, teman SD atau teman SMP, terus udah jarang banget ketemu, terus tiba-tiba di bukber ini tuh kayak momen kita buat ketemu lagi, terus kita kayak tiba-tiba aja flashback kayak dulu sekolah gini-gini ya, dan itu tuh ada di momen bukber ini biasanya. Kayak unik banget ya bukber ini tuh sebenarnya. Selain bukber itu, sebenarnya di momen Ramadan ini ada juga yang ditunggu-tunggu. Itu adalah taraweh. Udah biasa banget sebenarnya kita itu taraweh di masjid ya. Bener-bener. Terus tiba-tiba kita Iya, mau, benar-benar. ya, terus tiba-tiba kita mau nggak mau kita harus tarawehnya tuh di rumah, jamaahnya tuh di rumah atau sholat sendiri di rumah untuk taraweh. Pasti kan feel-nya beda banget. Nah, kalau Ian sendiri di sekitar rumah tuh masjid itu masih diperbolehkan nggak sih buat sholat jamaah atau udah nggak ada nih di daerah dekat rumah? Oh, kalau masjid, kalau sholat Jumat, aku sendiri nggak ke masjid. Ya, tapi ada yang azan. Tapi mungkin di sana aku nggak ikut sholat di masjid ya. Aku di rumah sholat zuhur biasa. Tapi mungkin kalau di masjid itu mungkin dikasih jarak sih. Satu safnya mungkin berjarak 1 meter atau gimana gitu. Terus buat sholat taraweh juga sebenarnya di samping rumahku pas ada musola ya, musola kecil. Itu paling yang datang cuma yang di sampingnya musola pas gitu loh. Paling cuma ber-20 orang itu udah paling banyak gitu. Jadi ada yang sholat di rumah sama ada sholat yang di musola gitu. Oh, berarti masjid di sekitar rumah tuh masih di ini ya, masih dibuka untuk masyarakat yang mau Iya, masih. jamaah ya. Oke. Ya. Kalau dari Lutfi sendiri gimana, Vi? Di rumah, di masjid sekitar rumah tuh masih ada yang ngebolehin sholat jamaah nggak sih? Masih loh malahan. Jadi apa ya? Kalau buat ibadah kayak gitu tuh sebenarnya kan memang di guideline-nya PSBB sebenarnya kan nggak ini ya. Maksudnya kegiatan ibadah di ini kan dulu kayak gitu. Cuma dari masjid dekat rumahku sendiri tuh masih ada dengan catatan dia mengikuti protokol kesehatan gitu loh. Oh, jadi kayak ya mungkin mirip-mirip kayak Ian ya. Jadi kayak dikasih batas gitu loh. Jadi nggak rapat-rapat ininya, kayak dikasih apa ya, spotlight gitu loh di depan apa softnya. Jadi kayak nanti kamu softnya tuh di barisan yang ini sesuai dengan si spotlightnya itu tadi. Terus juga apa namanya, harus cuci tangan dulu sebelum masuk masjid, sama harus pakai masker kayak gitu sih. Dan tapi emang di apa ya, dari pemerintahnya sendiri tuh kayak dibebasin gitu loh, dalam artian terserah kalau misalnya mau ngadain sholat taraweh ya nggak apa-apa, tapi nanti resiko tanggung sendiri kayak gitu. Maksudnya aku juga agak bingung mas, jadinya kayak lah ini PSBB tapi ada sholat di masjid kan ya bukannya gimana-gimana ya, maksudnya kayak apa ya, bukannya apa ya, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak tuh bisa mempercepat penyebaran kayak gitu kan. Iya. Tapi untungnya di tempatku sendiri sih jarang ada pendatang sih, biasanya memang yang ini doang, yang orang-orang situ aja gitu loh. Terus juga apa namanya, yang sakit tuh beneran nggak boleh, kayak misalkan kamu lagi nggak enak badan gitu terus ke masjidnya, emang nggak boleh, disuruh balik lagi nanti. Dan misalnya kamu nggak pakai masker gitu ya, nanti disuruh balik lagi sama itu pengurus masjidnya, harus pakai masker atau enggak sholat di rumah kayak gitu. Oke, ternyata dari Ian dan Lutfi ini nggak beda jauh ya. Untuk masjid ini masih diperbolehkan ya untuk masyarakat itu mau jamaah, cuma paling ada pembatasan dari
staffnya aja ya, mungkin nggak terlalu mepet ya, nggak kayak jamaah biasanya. Nah kebetulan nih itu kalau di dekat rumahku itu malah udah nggak boleh sebenarnya jamaah di masjid awalnya. Sampai azan aja sebenarnya tuh nggak boleh berkumandang. Tapi karena mungkin ada banyak, iya, sampai azan tuh tadinya nggak apa ya, mungkin nggak tidak diperbolehkan mungkin Azan bisa nggak boleh. dibilang. Iya, mungkin ya entah kenapa ya juga nggak tahu sih. Tapi setelah karena ada proses runding sama masyarakat sekitar, akhirnya untuk azan tetap diperbolehkan, tapi untuk jamaah nggak boleh. Lebih baik di rumah masing-masing. Nah, kalau Ovi sendiri gimana, Vi? Kalau di rumah itu masih ini nggak jam apa? Masjid masih membuka masyarakat untuk jamaah atau gimana? Kalau di rumah aku sendiri mirip-mirip sama kayak masjid di rumah Upi dong, gitu jadinya. Soalnya tuh masih boleh ada jamaah, cuma harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kayak harus jaga jarak, terus harus bawa sajadah sendiri, kayak gitu. Bener. Dan harus pakai masker kalau misalnya nggak bawa sajadah atau nggak pakai masker juga diingatkan untuk mengambil masker dan dari rumah gitu, atau lebih baik sholat di rumah gitu. Oke, sebenarnya ya nggak beda jauh juga ya sama yang lain juga. Kalau boleh mungkin apa namanya jamaah di masjid, cuma mungkin ada tadi ya pembatasan saf, dan untuk peralatan sholatnya bawa sendiri kayak gitu ya. Oh iya, BTW punya Lutfi kalau sholat Jumat ataupun sholat jamaah itu ini nggak di musolanya atau di masjidnya ada ini nggak ada hand sanitizer atau Ada. sabunkah gitu? Tapi ada kan? Ada. Sebelumnya Ada. masuk Banyak tuh terus pakai gitu, ha. Ada yang cek suhunya nggak? Ada, kayak lebay banget. Beneran Ih, ada nggak cek lebay sih. suhu? Sumpah ada. Jadi kayak Serius? baru kemarin kayaknya deh, baru ada kemarin tapi kayak mau masuk masjid tuh kayak Sumpah serius. dicek dulu suhunya, terus kayak pengen ketawa sendiri jadi kayak ya Allah kenapa sih gitu kan. Tapi ya udahlah ya, gue ikut aja. Itu pakai itu ya, pakai apa namanya? Thermal kan? Iya, thermal gun. Oh, mantap sekali. Gila kok. Kalau di rumah aku nggak sampai kayak gitu sih. Iya, kaget aku juga lah. Udah kayak ini aja di stasiun. Soalnya waktu aku mau balik ke rumah ya di stasiun tuh kayak gitu juga kan. Oh iya, ini kan apa ya, banyak orang lalu lalang gitu kan ya. Kalau di masjid aku kan sebenarnya nggak banyak itu yang lalu lalang, tapi tetap pakai, jadi ya udah lah ya. Oke, by the way, ternyata cukup banyak juga ya perbedaan yang kita hadapi di Ramadan tahun ini dengan biasanya nih kita ada bukber, kita cari takjil, kita mudik, dan kita juga biasanya berbagi takjil ya ke teman-teman sesama. Iya, bener banget nih. Tapi tentunya itu nggak bikin kita loyo kan pas Ramadan ini. Nah, banyak banget nih yang bisa kita lakuin. Kira-kira apa aja ya? Dari Upi mungkin bisa menjawab apa aja yang bisa kita lakuin di saat Ramadan di tengah pandemi kayak gini. Ramadan di tengah pandemi biasanya ya kuliah online ya, kalau itu ngerjain tugas biasanya sih biar nggak numpuk tugasnya, kayak apa ya, it sound cliche tapi emang beneran aku emang ngerjain tugas, terus juga bikin takjil sih biasanya. Kayak kan kalau di kosan kita nggak bisa bikin apa-apa gitu kan, kayak paling cuma lihat video Instagram apa YouTube kayak pengen ini tapi nggak terrealisasi. Kalau di rumah kan Iya, mumpung ada bener. alat ada bahan gitu kan, jadi langsung kayak bikin apa, makanan apa kayak gitu yang kita pengenin sebelumnya di kosan nggak bisa. Terus juga bersih paling kayak ngepel, nyapu sambil ngabuburit gitu kan, nungguin buka. Biasanya sore-sore sih kalau aku, kayak kelihatan anak rajin banget, padahal sebenarnya enggak sih, nggak serajin itu. Oh, kalau dari Ian gimana nih? Kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakuin di tengah Kalau pandemi aku kayak gini? selama pandemi ini, selama Ramadan ini kan banyak nih kelas-kelas online bahkan dari luar kampus. Nah itu aku banyak ikut nih, bahkan di grup WA aku ada banyak, ada 3 atau ada 5 grup kelas online. Jadi bingung juga aku, kadang aku skip doang, serius. Jadi nunggu selesai dulu, terus nunggu ada sinyal baru download, terus didengerin itu sih. Tapi itu bermanfaat banget sih daripada cuma bengong kan. Sama ini push rank, gitu. Jangan lupa push rank. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa kita lakuin. Walaupun kita Ramadan di rumah aja, ternyata tuh banyak banget hal yang bisa kita lakuin dan yang pastinya tuh bermanfaat juga ya buat kita. Tadi ada Upi yang jadinya ngerjain tugas dengan berbagai banyak tugas terus harus dicicil ya, Vi ya. Terus ada Iya bener nih. Ian yang ikut kelas online dari luar akademis. Nah, sebenarnya aku juga kayak gitu, Yan. Aku tuh ikut beberapa kelas online yang diselenggarain sama beberapa
perusahaan atau apa ya, nyebutnya bukan perusahaan sih, tapi startup kali ya. Kalau aku lebih ke digital. Jadi aku banyak ikut kelas online kayak fotografi, sosokan sih sebenarnya ya, barangkali kita dapat manfaatnya kali ya, terus videografi kayak Iya gitu-gitu. benar. Aku Benar-benar. kebetulan ikut kelas online juga, dan itu ternyata memang ada juga manfaatnya gitu kan. Kalau aku sih kelas online-nya berhubungan sama fisioterapi sih. Jadi 5 grup WA itu hubungan banget sama fisioterapi. Karena emang banyak banget sih yang ingin share ilmu di waktu pandemi ini. Iya, bener Iya banget. iya iya. Banyak banget sekarang tuh dari ormawa-ormawa juga kan, banyak banget nih organisasi yang ngebuat kelas online yang ya pastinya bermanfaat, dan itu berkaitan juga kan biasanya, entah itu dalam agama atau sekarang lagi kan lagi Ramadan gini kan, biasanya lebih banyak apa ya, mencari ilmu agamanya juga lebih. Terus dengan kita yang lagi kelas online gini juga banyak banget di luar kelas online yang biasanya diadain sama dosen-dosen, itu juga banyak yang ngasih ilmu lagi gitu kan. Banyak sih kayak gitu, bermanfaat juga. Iya benar. Jadi apalagi di Ramadan kayak gini, kelasnya itu pasti ada kayak kajian online juga yang bisa kita ikutin, entah dari grup WA ataupun lewat live streaming di YouTube atau bahkan di Instagram atau bahkan podcast tentang eh, Ramadan kayak yang Islam-Islam begini kan banyak banget juga. Jadi istilahnya di Ramadan ini tuh juga banyak yang bisa kita lakuin gitu. Wah, bener banget nih. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakuin ya ternyata selama di rumah aja. Yang pastinya kita harus tetap produktif dan kita harus tetap bermanfaat juga ya buat orang lain. Iya bener banget. Kayaknya kita udah lama banget nih ngobrolnya. Teman-teman yang lagi dengerin kita tuh pasti sambil nyiapin buka puasa nih. Emangnya kita nggak mau siap-siap buat buka puasa juga? Oh iya benar, udah dipanggil sama Oh ibu iya. nih buat bikin takjil. Mau goreng bakwan dulu. Iya nih, semoga obrolan santai kita sore hari ini bisa menemani sore hari kalian ya. Kami pamit, kalau ada yang baik bisa disimpan, dan kalau ada yang salah kata dan kurangnya kami minta maaf ya. Sampai ketemu di podcast Kurma selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.